Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin, NIM 22 akhiran 054. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 praktikum Jarkom 1 membangun jaringan switch dan router. Nah, dengan modul ini ada 3 tujuan, yaitu setup topologi jaringan dari sesi perangkat. Yang kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Yang ketiga, menampilkan informasi perangkat. Nah, di sini kita akan membuat topologi seperti ini, yaitu yang pertama dari kebutuhan perangkatnya tersendiri, kita memerlukan satu router, satu switch, dua PC. Nah, di sini saya ubah menjadi PC A, PC B, R1, R1. Nah, selanjutnya kita mengkonfig menyambungkan menggunakan kabel step torch dari lar mempermudah. Di sini menggunakan kabel traktor dari PCA F0 ke F06, F0 06 ke switch S1, switch S1 F05 ke R1 GG01. Dari router 1 ke gigabit internet 000 ke PCB. Jangan lupa kita menggunakan kabel konsol. Oh ya, sebelum kabel konsol, kabel konsol untuk menghubungkan nanti dari PCB ke RS22 ke S1 konsol, dan juga PCA RS232 ke S1 switch 1 konsol. Nah, selanjutnya inisiasi reload router dan switch. Kita harus meng-reload perangkat ini untuk kembali ke defaultnya. Saya ke config, ke eraserkan. Selanjutnya untuk routernya juga di config, saya eraser. Sudah. Habis itu konfigurasi subnext mas default pada PCA dan PCB. Masuk ke PCA, kita ke desktop, IP config, kita kita lihat untuk BIP PCA-nya itu 192.168.1.3 IP firmware. Sampai nya akan otomatis muncul default gateway-nya ini 192.168.1.1. Untuk IPv6 2001.DP8 dan seterusnya, ini IPv6. Jangan lupa /64-nya itu dipindah. Default gateway jangan lupa untuk dikasih juga. Oke, nah kita melakukan hal yang sama untuk PCB, desktop, IP config,
HPV portnya 192.168.0.3. Subnext masknya otomatis muncul. Default gateway-nya itu 192.168.0.1. Untuk IPv6-nya ini. Nah, sampai IPv6 itu berarti biasanya //64 dan jangan lupa dipindah. Untuk default gateway-nya sama. Oke. Selanjutnya kita coba ping dari PCB, ping PCB dari jendela command prompt PCA. Kita ke command prompt, kita coba ping 192.168.0.0.3. Kita cek untuk memastikan 92 PCB. Oke, benar. Enter, tunggu sebentar. Nah, di sini gagal untuk pengepingannya karena dalam topologi yang saya buat ini tidak ada konfigurasi dari router sama sekali. Router alias routernya belum dikonfigurasi. Jadi data dari PCA ini tidak akan sampai ke PCB sebelum router yang dikonfigurasi. Nah, ini kan gagal, nggak bisa RTO. Selanjutnya, untuk langkah kedua, konfigurasi router. Nah, konfigurasi router, ini ke PCB, kita masuk ke terminal, kita enable, kita oke aja. Begitu, kita enable. Untuk anunya, masukkan modus konfigurasi. Konfigur, nah, enter. Kita masuk ke config, kita beri nama wifi tersebut sebagai hostname R1. Oke, sudah berubah ini untuk R1 dari routernya. Selanjutnya, berikan kelas bagi password terhasil privilege except enable secret. Kita kita menggunakan komen enable secret class. Enable enter. Sudah, kita berikan Cisco sebagai password dan enablekan login. Kita masuk ke LAN login, LAN console dulu. Console 0. Di situ kita buat password Cisco. Enter, kita login, lalu kita exit. Sudah. Nah, berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Nah, kita masuk ke LAN VTY 015. Oke. Nah, gitu masuk ke lainnya. Di situ kita buat password Cisco. Oke. Sudah. Kita login lagi. Exit. Keluar dari LAN tersebut. Selanjutnya, lakukan enkripsi terhadap password plain text. Kita klik command service, password, encryption. Sorry. Service. Nah, ini sudah berhasil.
Buatlah satu banner ke-8 pemilik siapa aja yang mengakses perangkat secara tidak sah. Nah, untuk membuat banner kita menggunakan metode menggunakan komen banner FOTD. Banner FOTD untuk mengambilkan isian dari mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Sudah untuk banner MTD-nya, selanjutnya kita konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Kita mengaktifkan kedua interface pada router. Untuk interface-nya kita juga bisa lihat dari sini, G000, kita in kan. Saya buat dari ini supaya mempermudah. G000 termasuk kita masukkan IP address-nya 192 titik. Nah, IP address untuk G00 ini kan ini. Ini IP address 192 titik 108 titik 0 titik 1 dengan subnexnya 255 titik 255 titik 255 titik 0. Lanjut kita buat IPv6-nya. IPv6 itu IPv6-nya ini 2001.dp8 titik akad titik 1/64. Sorry, IPv6 kita ketik ulang address 2001.dp8 titik 2 itu akad 2 kali 1/64. Oke, untuk IPv6 gateway-nya SE80 2 itu link lokal. Ini sudah kita masukkan. Lalu kita exit. Selanjutnya kita masuk ke interface yang D001 dengan IP 192.168.1.1 dengan MAC dengan IPv6-nya ini dan ini. Kita buat in J001 address 192.168 titik titik 1 255 255 titik 0. Selanjutnya masuk ke IPv6. IPv6 itu dengan address 1.2.8 akad nah, akad itu
kita cek terlebih dahulu titik 2 kali 1/64. Kita enter. Oke, sudah berhasil. Kita balik ke no shutdown lagi. Kita exit keluar dari ini. Sudah. Kita langsung masuk ke konfigurasikan deskripsi interface. Untuk setiap interface hanya mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Untuk langkah ke-10 itu kita menggunakan in D000. Kita deskripsikan. Description terhubung ke PC B dan exit. Di situ kita pinkan ke interface yang kedua, yaitu G001. Kita deskripsikan lagi, terhubung ke exit 1. Sudah, kita exit. Selanjutnya, aktifkan routing IPv1 dengan host routing IPv1 unicast routing. Oke, kita ketik komennya IPv6 unicast routing. Enter. IPv6 unicast routing. Sudah. Selanjutnya kita simpan running configuration ke startup configuration. Nah, kita copy running config startup config. Kita coba lagi. Copy running config startup config. Startup config. Oke, sudah. Untuk yang ke selanjutnya yaitu ping PCB dari jendela command prompt PCA. Nah, kita masuk ke PCA ke command prompt, kita ping lagi PCB dengan 192.168.0.3. Kita enter. Seharusnya ini berhasil. Nah, di sini pingnya berhasil ya teman-teman. Selanjutnya langkah ketiga, konfigurasi switch. Dalam langkah ini konfigurasi hotline interface VLAN 1 menggunakan default gateway-nya. Nah, kita sudah menyambungkan menggunakan konsol dari PCA ke switch 1. Kita masuk ke PCA, kita masuk ke terminal. Kita oke aja. Selanjutnya kita enablekan
Kita buat config. Kita konfigurasikan terminalnya terlebih dahulu. Nomor angka ketiga beri nama switchnya host name S1. Ini nama sudah berubah ya teman-teman. Selanjutnya konfigurasi aktifkan interface VLAN pada switch 1. Kita interfacekan VLAN-nya. VLAN 1 dengan IP-nya. IP-nya kita bisa cek dari sini. Nah, ini IP VLAN-nya. IP address 192.168.1.2 dengan subnetnya 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya kita shutdown dulu ya teman-teman. Shutdown, lalu kita exit. Selanjutnya nomor 6 langkah ketiga ya konfigurasi default gateway-nya. Selanjutnya kita langsung konfigurasi default gateway 192.168.1.1. Enter. Sudah. Kita simpan konfigurasi ke startup konfigurasi. Copy running config startup config. Enter. Sebentar. Copy running config startup config. Oke, hasil. Selanjutnya kita pastikan konektivitas end to end. Kita buka terminal. Kita coba pingkan. Apakah di sini langsung bisa? Ping 192.168.0.3. Nah, di sini sukses ya. Sukses untuk anunya. Dan kita coba juga di command prompt. Di sini juga sukses ya teman-teman. Ini dari PC A ke PC B yang tadi di terminal itu dari S1 ke PC B. Nah, di sini juga sudah sukses ya. Selanjutnya menampilkan informasi perangkat. Informasi perangkat teman-teman menggunakan perintah show. Comment show. Kita buka ke terminal PC B. PC B kita buka show IP router. Show IP router. Oke. Nah,
Di sini kita akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan. Kode apa yang digunakan dalam tabel routing mendeskripsikan suatu jaringan terkoneksi secara langsung? Nah, ini digariskan koneksi secara langsung ada L dan C. L untuk lokal dan C untuk koneksinya. Berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Nah, dalam kode tabel routing C ini ada dua ya. Dengan ini, C ini, dengan gigabyte 000, gigabyte internet 000, dan satunya C ini dengan gigabyte internet 0001. Jenis interface apa yang dihasilkan dengan rute berkode C? Nah, interface-nya tadi gigabyte 000 dan gigabyte internet 001. Gunakan SOW IPv router melakukan versi router. Selanjutnya kita IPv6. Sorry. SOW IPv6 router. Nah, di sini kita dapat informasinya C connected-nya untuk lokal, S status network, RIP, dan BGP-nya. Nah, ini untuk data-datanya bisa kita lihat sendiri bersama-sama ini data-datanya. Selanjutnya untuk langkah kedua, tampilkan informasi pada router R1. Gunakan show in P interface B001. Kita coba show inter show IP interface B001. Nah, sudah. Di sini satu subpersonal dari internet G01. Satu subpersonal internetnya adalah ini. G001 is upline protocol is up connected. Apa alamat media MAC address-nya? Di sini saya lihat tidak ada alamatnya ya. Selanjutnya untuk bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini. Nah, ini internet address perintahnya ditampilkan dalam ini. Nomor 2. Untuk informasi IPv6 guna masukkan perintah send interface. Kita masukkan perintah tersebut. So IPv6 interface. So IPv6 interface. Oke. Di sini kita bisa mengetahui informasi apa aja dalam sini. Ini dalam gigabitnya, dalam protokolnya, dengan link lokal, dengan gateway-nya, ini 01. Nah, ini informasinya detail dari IPv6. Selanjutnya, langkah ketiga. Tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Yang pertama, masukkan show interface pada router 1. Nah, show IP interface brief. Oke, kita enter. Di sini ini bisa kita ketahui bersama, ini adalah informasi rangkuman dari interface-nya, yaitu gigabit 00 dengan IP ini dan gigabit 001 dengan IP ini, dan protokolnya APS. Kita coba, kita selanjutnya untuk informasi interface IPv6 dengan show interface brief pada R1. Kita masukkan perintah show IPv6 interface brief. Oke. Di sini kita bisa tahu informasi interface
yaitu gigabyte internal kita up, gigabyte internal 1 up, dan VLAN-nya juga sudah terdata semua ya. Selanjutnya masukkan perintah show interface pada brief switch 1. Kita masuk ke switch 1. Show IP interface brief. Oke, kita enter. Di sini internet 1 kita bisa tahu bahwa ini data-datanya untuk melihat dalam interface-nya. Nah, ini fase internet 5 dan fase internet 6 ini statusnya up semua ya, karena ini yang kita yang pakai untuk ke PCA, ke switch, dan switch ke router. Dan VLAN-nya kita up, berhasil terpakai juga dengan IP-nya 192.168.1.2. Oke, selanjutnya jika internet G01 perhatikan perlihatkan administrasi aduan perintah konfigurasi interface apa yang dilakukan untuk menjadikan app G001 contoh di sini ya. G001 ntar kita masukkan perintah itu, kita konfigurasi terminal dulu, sudah masuk kita in G001, sudah kita sudah fungsi nusudan itu akan menghidupkan kembali G001. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika dalam konfigurasi interface G01 pada router tersebut dari IP address 192.168.1.1.2. Pik dari PC akan PCB atau ke S1 atau PCB tidak akan berjalan karena saya salah menginputkan IP IP address tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila salah kata atau kurangnya lebihnya dalam materi ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.